Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musa Putri dan akhir 027 dari kelas gizi 5A akan mempresentasikan terkait laporan hasil praktikum untuk analisa asupan zat gizi menggunakan metode diet history as dietary assessment method dalam mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat untuk Bu Rian Diana selaku dosen pengampu mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum dan Bu Ica selaku dosen pengajar di mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Oke, selanjutnya itu latar belakang di mana status gizi ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat gizi, di mana ketidakseimbangan asupan beresiko menimbulkan defisiensi zat gizi tertentu, sehingga pemantauan status gizi dapat dilakukan melalui survei konsumsi pangan untuk mengetahui jumlah jenis dan pola konsumsinya, salah satunya dengan menggunakan metode dietary history, yaitu cara mendalam untuk menggali kebiasaan makan dalam jangka panjang menurut Gibson. Jadi memberikan gambaran menyeluruh tentang pola makan dan faktor sosial budaya yang mempengaruhinya menurut Alfred et al. Tahun 2023. Meskipun akurasinya bergantung pada daya ingat responden di wawancara. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah drama bagaimana asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, zat besi, dan vitamin C, serta kalsium pada responden SSP yang dilihat dari frekuensi makanan dan skor konsumsi melalui metode diet history. Yang kedua, bagaimana asupan responden SSP dan kecukupan energinya. Yang ketiga yaitu bagaimana asupan dan perbandingan antara asupan kelompok dan kecukupan harian menurut AKG untuk masing-masing zat gizi berdasarkan diet history. Dan yang terakhir itu bagaimana perbandingan antara asupan individu responden SSP dengan asupan kelompok berdasarkan metode diet history. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium pada responden SSP yang dilihat dari frekuensi makan dan skor konsumsi makan melalui diet history. Yang kedua yaitu untuk mengetahui asupan responden SSP dengan kecukupan energi untuk masing-masing zat gizinya berdasarkan diet history. Yang ketiga untuk mengetahui asupan dan perbandingan antara asupan kelompok dengan kecukupan harian. Yang terakhir itu untuk mengetahui perbandingan antara asupan individu dengan asupan kelompok berdasarkan metode diet history. Definisi dari diet history sendiri yaitu merupakan teknik penilaian konsumsi pangan yang menggambarkan pola makan habitual individu dalam jangka panjang, biasanya mencakup beberapa bulan hingga 1 tahun terakhir menurut Alfred et al. 2003 dan Gibson tahun 2005. Melalui wawancara mendalam, metode ini menelusuri jenis, frekuensi, dan porsi pangan yang dikonsumsi serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kebiasaan makan. Kelebihannya yaitu mampu memberikan gambaran menyeluruh dan kontekstual tentang pola konsumsi, sedangkan kelemahannya terletak pada ketergantungan pada daya ingat responden yang terampil wawancara dalam melakukan recall. Ini data responden SSP sendiri di mana SSP ini usianya 21 tahun dengan berat badan 5,8 kg, dan badannya 197,5 cm dengan BMI normal yaitu 22,9 dan BMR-nya 1391 kcal dan DE-nya 2372 kalori. Untuk SDE-nya sendiri untuk metabolisme makanan yaitu ada 39,1 kcal per hari. Nah, selanjutnya itu ada hasil perhitungan kandungan gizi dari dietary history sebagaimana yang terlampir. Untuk berikutnya yaitu validitas data asupan gizi responden SSP. Untuk total asupan karbohidratnya sebesar 167,2 gram, yaitu sebesar 28% dari pemenuhan. Dan kesimpulan belum memenuhi atau kurang. Untuk proteinnya yaitu sebesar 69,1 gram dan pemenuhannya 12%, yang artinya belum memenuhi atau kurang. Untuk lemaknya tergolong cukup karena memenuhi sebesar 62,8 gram, sebesar 24% dari pemenuhan. Nah, ini berdasarkan cek validitasnya yaitu Goldberg cutoff. Kesimpulannya itu normal karena senilai 1,2, jadi bisa teruji untuk akurasinya karena tidak under-reporting dan tidak over-reporting. Untuk analisis zat gizi mikro, yaitu semuanya tergolong defisit atau kurang dan belum memenuhi karena kalsiumnya hanya sebesar 42% atau 425 mg, zat besinya juga hanya 15 mg, natriumnya 1431 mg, vitamin C-nya 11 mg, atau 425 mg, zat besinya juga hanya 15 mg, natriumnya 1431 mg, vitamin C-nya 11 mg. Secara keseluruhan, dianalisis melalui energi metode NPK yaitu dikategorikan sebagai defisit berat. Nah, berikut merupakan rata-rata asupan gizi harian kelompok 1, di mana total untuk energinya yaitu rata-ratanya 150 kilokalori. Tergolong masih defisit dari AKG karena menunjukkan pola makan yang kurang energi. Karbohidratnya yaitu sebesar 150 gram, tergolong rendah karena karbohidrat ini sebagai sumber energi utama tapi belum optimal. Untuk proteinnya sebesar 71,4 gram, cukup karena terdapat variasi, namun perlu digarisbawahi yaitu terdapat variasi antar responden yang tinggi. Untuk lemaknya itu sebesar 87,9 gram, cukup tinggi karena potensi konsumsi lemak ini
khususnya konsumsi lemak jenuh yang berlebih. Natriumnya sebesar 752 mg umumnya aman, tapi ada sebenarnya yang berisiko hipertensi karena terlalu banyak asupan natriumnya. Nah, untuk zat besi sebesar 10,8 mg tergolong kurang karena berisiko karena dapat berisiko anemia ringan, dan vitamin C-nya sebesar 83 mg tergolong cukup karena dapat mendukung daya tahan dan penyerapan Fe atau besi. Kalsiumnya sebesar 331 mg tergolong rendah karena berisiko kekurangan kalsium. Dapat disimpulkan bahwa standar deviasi yang tinggi menandakan variasi konsumsi antar individu yang besar seperti itu. Ini untuk analisis kecukupan energi dan kandungan gizi makro serta mikro kelompok 1, di mana untuk energinya sendiri, untuk asupan responden secara keseluruhan sebesar 1450 kilokalori dari AKG yaitu 2250, sehingga dapat dikategorikan yaitu kurang. Untuk protein tergolong cukup karena sebanyak 71,4, di mana batas minimalnya itu yaitu 10%, 56,3, dan maksimal 35% itu 196,9. Untuk lemaknya yaitu untuk lemak sendiri tergolong berlebih karena sebesar 87,9 gram dari batas minimal 50 gram dan batas maksimalnya 87,5 gram. Untuk karbohidratnya sendiri tergolong kurang karena batas minimalnya itu 45%-nya itu 263,1 gram dan batas maksimalnya itu 365,6 gram. Nah, untuk asupan sebenarnya itu 150 gram. Nah, untuk asupan mikronya ini sangat bervariasi karena ada yang berlebih dan kurang. Untuk yang kurang sendiri ada natrium, zat besi, dan kalsium, dan yang berlebih hanya vitamin C sebagai asupan zat gizi satu-satunya. Untuk natriumnya sendiri yaitu 50% dari AKG karena sebesar 252 mg, zat besinya yaitu 60%, di mana sebesar 10,8 mg. Untuk vitamin C-nya yaitu 83 gram, di mana ini berlebih karena batasnya hanya 75 mg, sehingga persentase pemenuhan yaitu 11%. Untuk kalsiumnya sendiri yaitu dari 1000 mg hanya berkisar 331 mg, itu kurang karena hanya 44%. Nah, ini untuk perbandingan asupan zat gizi antara perbandingan SSP individu dengan kelompok, di mana untuk energi individu, energinya berdasarkan hasil perbandingan asupan zat gizi antara individu dan rata kelompok diketahui bahwa asupan energi SSP sebesar 1634 kilokalori lebih tinggi dari kelompok hanya 1450 kilokalori, namun keduanya masih di bawah kebutuhan harian. Itu AKG berkisar 2250 kilokalori dan tergolong kurang. Namun keduanya masih tergolong kurang karena batas AKG itu 2250 kilokalori. Untuk asupan protein SSP yaitu sebesar 69,1 gram, sedikit lebih rendah dari kelompok yaitu sebesar 71,4 gram, dan sama-sama belum memenuhi kecukupan. Untuk lemak dari individu SSP yaitu berada dalam kisaran yang cukup karena 24% dari energi total, sementara untuk kelompok sebesar 87,9 gram mendekati batas atas dari rekomendasi. Untuk asupan karbohidrat dari SSP sendiri yaitu sebesar 97,2, sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok hanya sebesar 90 gram, tapi keduanya masih di bawah rekomendasi AMDR yaitu sebesar 45 hingga 65% dari energi total. Untuk zat mikro sendiri, di mana asupan kalsium SSP sebesar 425 lebih tinggi dari kelompok yang sebesar 331 mg, namun tetap kurang dari batas AKG. Nah, untuk zat besi sendiri dari SSP yaitu sebesar 15 mg lebih dibandingkan dengan kelompok yaitu sebesar 10,8 mg, namun belum mencapai 100% kecukupan seperti itu. Untuk asupan natrium SSP yaitu tergolong lebih tinggi daripada kelompok karena individu ini hingga mencapai asupan natriumnya 1431 mg dan kelompok hanya sebesar 752 mg dan masih tergolong aman. Untuk vitamin C SSP yaitu sebesar 11 mg, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok itu sebesar 83 mg, menunjukkan kurangnya konsumsi buah dan sayur. Kesimpulannya itu pada individu maupun kelompok asupan zat gizinya belum memenuhi angka asupan gizi atau AKG harian. Rata-rata asupan natrium kelompok sebesar 1450 kilokalori sebesar 64,5% dari AKG, dan sedangkan individu SSP sendiri sebesar 1634 kilokalori masih tergolong kurang dari kecukupan energi. Pola zat gizi makro menunjukkan kurang pada karbohidrat dan protein. Untuk zat gizi mikro seperti kalsium, zat besi, dan natrium masih tergolong rendah pada asupannya. Asupan vitamin C menunjukkan variasi antara individunya itu tergolong defisit dan kelompoknya berlebih. Nah, untuk hasil cut off yaitu sebesar 1,2 menandakan laporan energi ini tergolong normal atau valid, tidak tergolong underreporting maupun overreporting. Tapi di sisi lain sebenarnya potensi underreporting itu masih mungkin terjadi. Jadi kita sebagai wawancara harus benar-benar bisa menerapkan double check atau cross check kembali untuk recall dari narasumber kita. Nah, secara keseluruhan dari diet tester ini efektif menggambarkan pola konsumsi jangka panjang dan potensi risiko gizi, namun tak memerlukan validasi tambahan agar hasilnya lebih akurat dan representatif terhadap kondisi populasi sasaran, misalnya dengan menggunakan FFQ. Sarannya itu pencatatan diet story sebaiknya digunakan panduan visual untuk ukuran porsi dan cross check interview untuk memastikan ketepatan pelaporan agar dapat meminimalisir potensi bias. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.